selamat siang sahabat guru dimanapun berada. Telah hadir kembali podcast PGRI Kabupaten Trenggalek yang akan membahas mengenai materi teknis P3K IPS SD. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan tips dan trik AS Sukses ASN 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Telah hadir bersama kami yaitu narasumber, bintang tamu yang sangat muda. Beliaunya adalah Bapak Titis Ismail. Beliau ini ASN di SDN 2 Sengon, kemudian beliau juga pendiri dari Delta Trenggalek. Delta Trenggalek merupakan bimbingan belajar yang dikhususkan untuk para guru yang ingin mengkaji ataupun belajar bersama terkait materi-materi yang diujikan dalam seleksi ASN maupun P3K. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya, untuk kali ini yaitu materi yang akan dibahas tentang IPS SD ya Pak ya? Iya, betul. Untuk materinya kira-kira yang dibahas berapa soal ini nanti? Kurang lebih kita siapkan 25 sampai 30 soal. Oke, ya langsung saja Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia kita bisa simak paparan dari Bapak Titis terkait materi teknis IPS SD. Silahkan Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, minta izin untuk lepas masker. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan semoga rekan-rekan ya, terutama calon pendaftar P3K ya, khususnya lagi yang ada di Kabupaten Trenggalek, semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan ya, yang prima serta keistiqomahan dalam belajar sehingga nanti dalam mempersiapkan tes P3K ini kita bisa belajar dengan maksimal dengan hasil yang terbaik pula ya. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas gitu ya beberapa materi yang ada di modul dari Ayo Guru Belajar yang mengulas tentang P3K. Sebenarnya nanti juga akan kami tambahkan beberapa materi ya, yang ada di Delta, bagaimana nanti gambaran-gambaran soal IPS tingkat SD ya. Ini bukan materi IPS SD yang seperti yang diajarkan kepada anak didik kita gitu ya, karena yang diuji ini adalah gurunya ya, calon gurunya bukan muridnya ya. Beberapa soal di antara IPS ini ya, ini adalah soal yang pertama ya. Memang bagi orang eksak kadang IPS itu dianggap ilmu nomor 2 ya, tidak begitu penting. Tetapi bagi kita jika ingin kemudian mendapatkan hasil yang terbaik ya, sukses sosialisasi di masyarakat, maka IPS-nya adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kita masuk soal yang pertama. Misalnya ini adalah tekanan ke atas. Maaf pencet ya, ini tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Gejala apakah kejadian tersebut? Ya, maka ini ada endogen, tektonisme, seisme, vulkanisme, eksogen. Nah, ini istilah apa? Kalau tidak pernah dengar ya agak susahnya. Tapi pada dasarnya tekanan ini sifatnya terkait dengan kulit bumi ada dua ya, endogen dan eksogen. In itu bisa diplesetkan in, ya in itu berarti masuk dari dalam, ini tekanan yang berasal dari dalam. Kemudian eksogen itu tekanan yang dari luar. Ya. Maka kemudian apa itu jenis-jenis endogen? Ada 3 ya, tektonisme, kemudian seisme dan vulkanisme. Tekto itu kan kalau gempa tektonik. Ya. Makanya diakibatkan oleh pergeseran lempeng ya, sama gesernya atau kemudian munculnya ya. Kemudian kalau vulkanisme itu ada kata-kata
vulkanik itu ya, maka ini juga bisa diartikan dengan akibat dari keluarnya magma dari gunung api. Pasti menimbulkan sebuah getaran, ya, menimbulkan tekanan ke atas. Ya. Kemudian seisme itu adalah getaran akibat pergeseran lempeng tadi. Nah, kalau eksogen itu dari luar, misalnya disebabkan oleh cuaca, ya, kemudian gelombang, ya, bisa jadi disebabkan oleh organisme atau aliran air, ya. Nah, maka ini jawabannya adalah seisme, ya, gempa, gerakan karena pergeseran lempeng, ya, yang benar mengakibatkan gempa. Kemudian yang kedua, berkas dan catatan kependudukan, bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas mendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Ya. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini adalah bagian dari sensus terhadap apa? Ya. Kalau A ini semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. Yang B, warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus. Yang C, setiap penduduk berdasarkan data wilayah. Yang D, semua penduduk yang dijumpai petugas sensus. Dan yang E adalah warga negara asing yang dijumpai petugas. Nah, ini kira-kira yang mana? Kalau E, ya ini enggak mungkin, ya, karena yang disensus adalah warga negara kita sendiri. Kemudian kalau semua penduduk yang dijumpai petugas sensus sama warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus, B dan D ini senada, ya, berarti bukan. Ya, semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. Ada kata suatu daerah, berarti daerahnya hanya tertentu, tidak semuanya, ya. Maka yang paling tepat adalah C, setiap penduduk. Nah, artinya setiap itu berarti kan tanpa terkecuali, ya, berdasarkan data wilayah. Ya. Bentar Pak, kalau untuk sensusnya itu, jenis sensusnya itu ada berapa macam ya Pak? Ada sensus de jure, ada sensus de facto. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan juga untuk sensus de facto-nya juga. Ya. Kalau sensus de jure itu sebenarnya sensus berdasarkan, kalau satu ngajarkan karena mudahnya, pokoknya sendiri petugas sensus delok data KTP dengan KK, itu bisa dikatakan sensus de jure. Nah, karena berdasarkan data. Kalau de facto itu fakta, faktanya orang itu sedang ada di mana loh. Nah, maka kemudian pengertian de facto itu kalau di sini seperti D, nah, semua penduduk yang dijumpai petugas sensus. Misalkan saya secara data Trenggalek, kemudian bekerja di Surabaya, di sana saya terkena sensus, nah, maka sensus itu kemudian dinamakan sensus de facto. Ya. Kita lanjutkan ya. Iya. Kemudian soal yang ketiga, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari apakah pencacahan penduduk, sampel. Kalau sampel itu berarti tidak semua, hanya diambil survei penduduk. Survei pun kadang-kadang tidak semuanya. Registrasi penduduk hanya mendata, ya. Kemudian ada sensus yang agak sama, ini kan pencacahan dengan sensus. Pencacahan itu kan penghitungan, mirip dengan sensus. Nah, tetapi kadang-kadang kita ketika kita menghadapi soal itu biasanya dihadapkan dengan soal pengecoh. Ya. Ada satu jawaban selain jawaban benar itu yang dibuat semirip mungkin, seakan-akan itu juga benar. Nah, dan ini memang perlu penalaran lebih gitu. Kalau umumnya istilah itu apa? Pencacahan apa sensus? Oh, lebih umumnya sensus. Ya enggak apa-apa, sensus, meskipun secara secara fakta itu ya pencacahan itu juga sensus itu. Cuma dalam dimensi pengertian khusus itu biasanya sensus penduduk memang lebih luas dan lebih spesifik daripada
pencacahan penduduk. Ya. Kemudian soal yang keempat, ya. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui, ya, kan tidak mungkin lahir cenger ujuk-ujuk langsung mempunyai kemampuan bersosialisasi, mempunyai kesadaran akan tujuan hidupnya, pasti melalui sebuah proses. Nah, ini proses apa? Apakah kemudian proses akulturasi budaya, ya, atau B proses hukum, apa kemudian proses politik, ya, proses ekonomi, atau proses sosialisasi. Ya. Ada kata kunci gitu ya, ini saya coret saja. Nah, ini soal itu ada kata sosialisasi. Kadang-kadang kita cukup menemukan kata kunci dalam soal, maka ini bisa menebak jawaban. Alah, ya sengkodo. Maka kemudian yang E. Ya. Kalau akulturasi budaya itu kan semacam percampuran budaya gitu. Ibaratnya ya negosiasi lah. Saya punya budaya A, ada yang punya budaya B, kemudian akulturasi itu perpaduannya itu seperti apa. Jadi lebih kaya. Kemudian yang kelima, ya. Ini adalah tentang kesehatan penduduk, ya, terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya apa. Ya. Kalau kemudian ada kata-kata ini ya, produktivitas pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, berarti kira-kira ini berhasil apa gagal? Kalau yang begini ini. Berarti berhasil ya? Berhasil kan? Ya, berarti berhasil. Nah, kalau banyaknya angka kematian, ya maka kan sebuah kegagalannya. Persebaran yang merata, ya bisa jadi indikator keberhasilan. Penelitian juga boleh, meningkatnya migrasi berarti perpindahan. Kalau pindah itu berarti kan ada sesuatu masalah di suatu daerah yang memaksa orang lain untuk pindah. Nah, banyaknya angka kelahiran ini juga bisa menjadi masalah ya jika kemudian tidak terkontrol. Ya, maka seakan-akan kan tinggal B atau C. Tapi apa kemudian kita berbicara tentang kematian kan tidak. Di sini adalah produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya pemerintah dalam entah itu pemerintah daerah atau pusat merencanakan pembangunan itu tidak mungkin hanya parsial di suatu wilayah tertentu, pasti dari A sampai C gitu ya, dari katakan dari Aceh sampai Papua, pasti semuanya direncanakan pembangunan dengan baik. Nah, maka ini bisa diartikan persebarannya yang merata. Kemudian soal ke-6, ya, penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan penduduk. Kondisi ini menimbulkan masalah baru, banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat, kemiskinan pun bertambah, jumlah kriminalitas meningkat secara signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah ya, jadi penduduk berkumpul di suatu tempat, ya. Berarti kan ada kegagalan di daerah asal, ibaratnya kan begitu. Maka ini apakah hanya sekedar persebarannya penduduk tidak merata? Kalau merata, saya yakin bukan masalah utama gitu ya. Tapi yang lebih utama apa? Dari A sampai E ini kan kira-kira yang masalah yang paling kronis, yang paling krusial itu apa? Jadi nanti peserta kata kuncinya di mana Pak untuk soal nomor 6 ini? Kalau soal nomor 6 ini ya, kan ini ya. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat, kemiskinan bertambah, jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Kata kuncinya malah di sini. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini namun tak kunjung terselesaikan. Artinya banyak langkah yang dilakukan. Ya, mulai dari A sampai Z itu, tetapi ibaratnya tidak membuahkan hasil. Salahnya di mana? Nah, ini kan
kemungkinan terbesar adalah faktor SDM-nya yang memang kurang berkualitas. Jadi sebanyak apapun orang diberikan kesempatan, kalau kemudian dia tidak berkualitas, hasilnya juga tidak akan jauh beda. Jadi ini memang masalah utamanya ada pada berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ini memang pembangunan SDM ini sangat penting. Maju tidaknya sebuah bangsa itu tergantung kualitas SDM-nya, dan kualitas SDM itu ditentukan oleh pendidikan. Maka ini terutama bagi teman-teman yang akan melamar formasi guru gitu ya, utamanya guru SD ya. Jenengan nanti akan mendidik anak dari tingkat dasar ya. Kalau kemudian di tingkat dasar ini penataannya kurang sesuai dengan harapan, maka nanti ketika besar juga akan terpola untuk kurang tepat cara pendidikannya. Namanya sekolah dasar, maka bagaimana ketika SD itu ditanamkan dasar-dasar yang benar, tepat. Nah ini yang harus menjadi PR guru SD. Jangan terjebak kemudian pada kepentingan praktis, olimpiade, lomba dan lain-lain, sehingga kemudian melupakan apa itu tujuan pendidikan anak di tingkat dasar. Kalau sekedar membuat anak pintar itu gampang, tetapi kemudian menjadikan anak itu mengerti akan jati dirinya, anak kemudian dibekali dengan bekal hidup yang tepat. Ini yang kemudian harus menjadi PR besar bagi kita sebagai pendidik guru di tingkat sekolah dasar. Kemudian yang ketujuh, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep apa? Nah ini pertambahan penduduk pada kondisi tersebut disebut apa? Namanya tambah gitu kan. Kalau sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya ini mudah, kelahiran kan gitu ya. Jadi kelahiran. Migrasi itu apakah menambah secara substansi? Tidak ya, karena kalau migrasi itu berarti ada yang berkurang karena ditambahkan ke yang lain. Kalau bertambah secara hakikat ya berarti kan kelahiran. Kemudian soal nomor 8, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilaku dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep ada diplomat, penduduk, warga negara, masyarakat, rakyat. Kalau diplomat itu kan yang mewakili negara ya di luar negeri dalam rangka urusan biasanya untuk negosiasi. Beda dengan duta besar kan ya perwakilan yang ditempatkan pada suatu negara ya, yang absolut. Absolut maksudnya ya memang negara resmi ya begitu. Dan memang mewakili secara umum keterwakilan kepentingan negara. Ini kemudian setiap kita menentukan satu wilayah dalam jangka tertentu, kita harus memiliki aturan. Ini pengertian dari apa? Yang mirip-mirip itu kan penduduk, warga negara, atau rakyat. Ya, ini jawabannya yang mana? Ya berarti yang kalau misalkan kita bahas dari diplomat dulu ya. Kalau penduduk itu ya hampir mirip pengertiannya ini, kayak mirip-mirip penduduk ini ya. Kemudian warga negara itu ya yang tercatat ya. Atau kemudian semua orang yang tinggal di suatu negara itu namanya warga negara. Ya, semua orang yang tinggal di wilayah negara namanya warga negara, karena warga dari sebuah negara. Kalau masyarakat itu sekumpulan manusia yang saling berhubungan. Masyarakat, ya, kita dengan tetangga kita itu namanya hidup bermasyarakat. Itu berarti memang setiap hari kita saling berinteraksi. Kalau rakyatnya itu seluruh orang yang di bawah kedaulatan negara.
Misalnya rakyat Indonesia, berarti ya semua orang yang di bawah kedaulatan negara kita, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, maka itu disebut rakyat Indonesia. Nah, kalau kita di dalam ini itu lebih tepat disebut dengan penduduk. Nah, kita ini penduduk Indonesia. Bisa enggak disebut rakyat? Bisa juga, karena kita bagian dari rakyat. Tapi bedanya rakyat itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Kalau penduduk, ya semuanya ada di dalam negeri. Kemudian soal nomor 9, kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, ini sandang, pangan, papan ini adalah kebutuhan primer atau pokok. Menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, orang memilih pemukiman didasarkan atas. Nah, ini kata kuncinya di mana? Ya. Mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Gen penak, ya, biar mudah untuk memenuhi kebutuhan primer, ya, yaitu sandang, pangan, papan. Terutama ini kalau dipikir-pikir ya, antara sandang, pangan, papan ini yang paling krusial yang mana, Mbak? Yang paling utama. Kalau silakan milih, mau pilih pakaian, makan atau rumah? Makan. Kita punya rumah, punya pakaian, tapi nggak punya untuk makanan, kebutuhan sehari-hari, ya mati. Ya, mati. Ya, bukan kemudian kayak ya, kalau kemudian pilih pangan nanti nggak sandangan, nggak oleh papan, ya ini malah lebih mudah lagi. Jadi bukan kemudian tidak mengutamakan atau tidak mementingkan yang lain, tetapi memang pangan ini adalah yang paling penting. Nah, jadi antara A, B, C, D, E itu yang ada nyenggol-nyenggol pangan itu di mana? lapangan pekerjaan mungkin, ya. Atau tanah yang subur ya Pak? Antara C dan D. Kalau A itu jelas salah. D dekat dengan lapangan pekerjaan, ya ini kan terkait dengan pangan, kurang spesifik. Ya, kalau D itu dekat dengan tanah yang subur, D dekat dengan lahan garapan. Subur. Nah, subur ini sekelas menjebak. Nah, ya tanahnya siapa? Nah, tanah tetangga kan repot. Kalau kemudian dekat dengan lahan garapan, nah ini kan maksudnya garapannya sendiri gitu. Jadi memang subur belum tentu lahan garapan. Tapi kalau lahan garapan itu akan digarap untuk menghasilkan sebuah pangan. Nah, ini kadang-kadang soal ini kan sekilas mudah ya, tapi untuk mencari jawabannya kan ya ternyata tidak terlalu mudah. Perlu dianalisis. Perlu dianalisis, dan ini memang perlu berpikir dalam kondisi yang tenang. Ini di situ. Ya. Ini yang D. Kemudian soal nomor 10, manusia berinteraksi dengan yang lainnya, keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Nah, keterhubungan ini terjalin atas asas apa? Manusia berinteraksi dengan lainnya. Kira-kira kalau berinteraksi itu ngapain? Ya. Interaksi itu kan berarti kita sebagai makhluk apa? Sosial. Kan? Makhluk sosial, berarti asas sosialisnya. Karena sosial itu berarti kan kata kuncinya serawung, ya, serawung suka komunikasi, suka interaksi. Ya, kemudian kita masuk pecahan berikutnya, ya ini saya blok hijau untuk menandai cakupan soal. Nah, ini masuk sejarah. Biasanya kalau yang tadi, yang 1 sampai 10 tadi tentang lebih kepada masyarakat kependudukan. Masyarakat ya kependudukan, boleh terkait dengan sistem ya manusia, tempat dan lingkungan lah tadi itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan waktu, perubahan dan sistem sosial budaya kita. Ini masuk sejarah juga. Nah, ini kadang-kadang orang yang susah itu ketemu sejarah. Nah, tes CPNS 2019 kemarin ada teman tuh yang cerita yang tak pelajari TBK nggak ada yang keluar. Nah, soalnya gimana? Soalnya hanya satu topik bahasan. Satu topik bahasan saja. Itu tetapi detail banget ya, mulai dari gerakan non-blok itu mulai dari pendirinya siapa, sejarahnya bagaimana. Ya tentang itu saja, tetapi sampai situ ditanyakan semuanya, detail sekali. Sebelum ke soal 11 Pak,
untuk ini nanti materi IPS itu cakupan materinya selain kependudukan, kemudian sejarah itu apalagi untuk biar gambaran banyak sekali ya, ada yang terkait dengan globalisasi, pasti ada konsep ruang dan waktu, itu kan nanti menyangkut di biografi ya. Ada tadi kan kita bahas tentang kegiatan ekonomi juga, nanti ya ada sosiologi, budaya masuk antropologi, jadi sekitar 8 cabang ilmu sosial itu semuanya ada. Jadi bedanya ya ini tambah saja. Beda dari ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial itu ya. Sebenarnya IPS itu bukanlah sebuah disiplin ilmu. Ya. Ilmu sosial itu satu, misalkan sosiologi itu ilmu sosial, antropologi ilmu sosial, ekonomi ilmu sosial. Kalau IPS itu adalah nama mata pelajaran ya, yang merangkum berbagai ilmu-ilmu sosial. Jadi IPS itu singkatannya ilmu pengetahuan sosial, yaitu singkatannya. Tetapi apakah kemudian IPS itu disebut sebuah ilmu? Bukan, karena itu adalah nama dari sebuah mata pelajaran. Ya, gitu bedanya. Lanjut Pak, nomor 11 ya, Jepang datang ke Indonesia dengan maksud tersembunyi. Manakah salah satu alasan yang melatar belakangi kedatangan Jepang di Indonesia? Nah ini kalau tidak membaca sejarah kan tidak bisa, walaupun seakan-akan itu dingengen bisa, tetapi kalau kemudian ada jawaban pengecoh ya ini sudah selesai ya. Ini sebenarnya kalau menurut kami soalnya ini kurang berimbang. Kenapa kurang berimbang? Ada jawaban yang paling panjang. Nah, biasanya dulu guru saya kalau mengatakan enek pilihan ganda, lek pane bingung kayak judek, pilihan yang paling dowo. Nah, tapi kita lihat dulu jawabannya gitu ya. Jepang itu kenapa datang ke Indonesia misalnya? Membantu kemerdekaan Indonesia. Ya sekilas iya, prakteknya gitu kan masuk dia Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia itu ya dengan slogannya 3A itu kan seakan-akan pahlawan kesiangan yang datang ya, tetapi itu hanya kamuflase saja karena tujuan utamanya adalah ingin menguasai Indonesia. Menyebarkan agama mungkin tujuan tidak langsung gitu ya. Karena setiap bangsa itu ketika menjajah bangsa yang lain, misi tidak resmi atau misi undergroundnya itu juga pasti bagiannya juga ada yang menyebarkan agama. Setiap penjajahan pasti di bawah itu ada juga penyebaran agama diikuti secara otomatis tentunya. Kemudian Indonesia kaya sumber daya alam, ya jelas betul ini sebuah fakta dan memang sejarah sekali. Kemudian yang D membantu mencerdaskan bangsa Indonesia, kan seperti A ya. Baik ya, tapi kamuflase ketertarikan terhadap sistem kerajaan ya. Jepang sendiri kan juga kerajaan masa mau studi banding ke Indonesia ya. Jadi ini memang alasannya adalah untuk menguasai sumber daya alam ya. Ini kalau misalkan jawabannya Indonesia kaya sumber daya alam gitu ya, tanpa ada kata seperti itu luar biasa soalnya secara panjang itu hampir sama. Ini betul ya. Ya, kemudian nomor 12, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Manakah yang tidak termasuk makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Jadi makna proklamasi itu apa? Soalnya manakah yang tidak? Nah ini loh kadang-kadang kita ini terjebak pada kata kecepatan ngubur waktu. Ya, akhirnya lupa dengan kata tidak yang di tengah. Kalau soalnya manakah yang termasuk misalkan soalnya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali itu pasti terbaca karena di belakang. Tetapi kalau kemudian yang tidak di tengah, nah itu kadang-kadang karena speed membacanya, nah, kemudian plus paniknya itu kemudian menjadikan tidak terbaca sehingga menjadikan pusing. Meningkatkan martabat bangsa, betul. Yang B, membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara superpower. Ya masuk tapi terlihat arogan gitu ya. Arogansinya lumayan ini. Kalau yang C, menjadi titik awal menuju kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Iya jelas. D, pembuktian kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia memiliki keberanian menentukan nasibnya sendiri. Betul.
menjadi jembatan emas mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Betul. Nah, ini termasuk soal yang mudah sebenarnya ya. Cuma ini kenapa soal ini mudah kok saya masukkan? Sekedar untuk memperlihatkan variasi soal. Ya, kemungkinan itu ada kata tidak di depan, itu juga menjadikan tantangan ya. Nah, ini yang B. Kemudian nomor 13, ya, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi ini kan ilmu sosial berarti ya. Hubungan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial berupa apa. Nah, nanti segala tindakan dan perilaku manusia ini kemudian ya sikap pola awake dhewe sebenarnya untuk mendapatkan apa toh? Kepuasan, ya, pertahanan hidup, saling berkomunikasi atau pemenuhan pangan sandang papan atau bantuan dari orang lain. Ya, ini kira-kira yang mana Mbak kalau jenengan jawab itu? D, ya, karena itu unsur yang paling pokok, paling vital. Ini primer. Kepuasan itu nanti dulu. Ya, kalau primernya sudah terpenuhi baru yang lainnya. Kemudian yang ke-14, ya, sejarah menyimpan banyak peristiwa. Pasti sejarah menyimpan banyak peristiwa karena disebut sejarah itu sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita zoom, ya, minggu kemarin misalnya kita zoom itu bisa tidak disebut sebagai sebuah sejarah? Ya. Bisa saja yang terjadi ya, kemarin, peristiwa yang terjadi di masa lalu, bahkan tadi pun bisa disebut sebagai sejarah. 1 menit yang lalu itu juga bagian dari sejarah. Ini apakah kemudian keberlanjutan, kategorisasi, akomodasi, kronologis dan seleksi. Nah, ini memang ilmu agak sedikit teori dan memang harus membaca ya. Tetapi di sini kata kuncinya adalah peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan ya, karena begitu luas dan hampir tak terbatas materi yang menjadi objek, maka selalu bisa digunakan dalam penyusunan sejarah. Peristiwanya banyak, kemudian disusun. Nah, ini agar menjadi sebuah cerita sejarah itu kira-kira harus secara apa? Ya, harus secara kronologis. Nah, urutan kejadiannya seperti ini loh. Ya, ini hampir mirip dengan keberlanjutan. Keberlanjutan itu ya peristiwa ini ya kemudian dilanjutkan dengan peristiwa apa. Nah, ini terkadang bisa ganti. Misalnya orde lama dilanjutkan dengan orde baru. Itu keberlanjutan. Itu keberlanjutan. Orde baru dilanjutkan dengan reformasi. Itu keberlanjutan. Kadang-kadang tidak sama, karakternya tidak sama. Nah, itu namanya kan dilanjutkan. Kalau kronologis itu kan runtutan, jadi lebih semacam cerita yang lebih bagus kronologis. Kalau untuk yang B, C dan D, Pak, B, C dan E. Ya, kalau kategorisasi itu kan kumpulan yang berangkat dikategorikan. Misalnya sejarah kerajaan, berarti khusus kerajaan yang dipilih. Oh, ini kita masuk folder misalnya, oh kerajaan, terus pertempuran Indonesia mempertahankan kemerdekaan, berarti sejarah dipilih yang terkait dengan mempertahankan kemerdekaan saja. Jadi dikategorikan. Judul kategorinya apa terserah. Apa kemudian cerita Nabi ya boleh saja cerita Nabi, berarti nanti yang dimasukkan di situ adalah cerita-cerita Nabi saja. Dikategorikan sesuai dengan judulnya. Ya, kemudian kalau akomodasi itu kan lebih kepada akomodatif gitu ya. Jadi penyelesaian masalah bersama ini agak kurang sering digunakan ya, kemudian jarang sekali. Yang sering kronologis, kategorisasi, dan keberlanjutan. Kalau seleksi itu kan pemilihan, dipilih-pilih, tidak semua unsur sejarah itu dimasukkan. Kita lanjutkan nomor 15, waktu, ruang, dan peristiwa. Ruang ini kadang-kadang ruang ini piye maksudnya? Ruang itu dimensinya apa? Ruang itu mewakili dari dimensi tempat. Ruang itu ya tempat, jadi ada waktu, tempat, dan peristiwa itu adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia.
Kesatuan tiga dimensi waktu, ruang, dan peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa apakah A. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. B. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa. C. Perubahan adalah hakikat sejarah. D. Masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. E. Sejarah dibuat oleh manusia. Di sini ada kata-kata waktu, ruang, dan peristiwa, kemudian ada kata-kata saling berhubungan. Ya. Manusia ini berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa jadi entry pointnya ada pada sejarah. Sejarah itu memberi pengertian apa toh? Ya berarti sejarah itu sendiri. Nah, berarti sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Teoritis sekali ya Pak ya. Kalau untuk materi IPS yang ini untuk soal nomor 15 ya sangat teoritis sekali. Kadang-kadang ya gitu, misalkan seperti matematika itu dan gitu ya. Nanti ada soal yang sifatnya pedagogis, mapel. Jadi mengajarkan konsep jaring-jaring kalau itu misalkan media yang tepat apa, ketika kondisi sekolahnya begini, bagaimana yang tepat dengan guru gitu. Ada juga yang memang sangat teoritis menggunakan rumus-rumus dan begitu juga dengan IPS. Ya. Kemudian nomor 16 ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan efektif dan efisien, ya, dengan mengelola pembiayaan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi program utama sekolah dalam pengembangan pelayanan pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer pengelolaan dan pengembangan. Nah, ini berarti kan tugasnya seorang leader bagaimana mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, entah itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, SDM maupun SDU. Yang utama itu kan kadang-kadang SDU itu penting, ya, sumber daya uang. Kalau nggak ada anggaran itu kan juga agak susah, meskipun bukan yang utama. Ya. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis adalah kompleks budaya yang dijabarkan dari unsur kebudayaan universal, yaitu sistem, ya, A. Religi, B. Kemasyarakatan, C. Kesenian, D. Politik, E. Teknologi. Kalau teknologi kayaknya nyimpang sekali ya, ini kan tidak membahas tentang teknologi, kemudian religi juga tidak, ya, kesenian tidak juga, ya mungkin antara kemasyarakatan dan politik itu kan karena kepemimpinan juga ada dengan dunia politik ya, politik itu politik maknanya luas kan gitu ya. Nah, ini yang lebih tepat yang mana? Karena seorang KS itu harus mampu kemudian memanage segala yang ada di sekitarnya. Kalau SDM ya ada guru, ada tenaga kependidikan ya, misalkan operator, PTT, penjaga, ada siswa, ada wali murid, ada komite, ada lingkungan masyarakat sekitar. Nah, maka ini kemudian yang paling tepat adalah kemasyarakatan, ya, karena kita tuh hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian sekolah ini adalah juga merupakan sebuah layanan. Nah, ini sekolah kan termasuk layanan masyarakat, ya, tapi bidangnya adalah khusus pendidikan. Kemudian nomor 17, kebudayaan memiliki 3 unsur penting. Ya, sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Nah, ini kalau budaya ini berarti kan ilmu sosial yang masuk di sini adalah antropologi, ya, ilmu tentang budaya. Ya, ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya adalah, ya, budaya yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya. Sistem itu berarti kan sebuah aturan. Ya. Ada tata tertib, kemudian pakaian seragam sekolah, kepala sekolah, bangunan sekolah, fasilitas sekolah. Yang terkait dengan sistem itu sekelas yang mana saja, A dan B. Ya. Karena CD itu bukan bagian dari sistemnya. Bangunan itu kan termasuk dari fasilitas. Tata tertib dengan pakaian seragam sekolah lebih kompleks yang mana? Tata tertib. Tata tertib karena seragam sekolah adalah bagian dari tata tertib juga. Jadi kalaupun ada jawaban yang hampir benar atau mirip-mirip benar itu dipilih yang paling benar.
Rata-rata kan soal pilihan ganda itu di awal pasti pilihlah jawaban yang paling benar, bukan hanya pilihlah jawaban yang benar, yang paling benar. Terkadang kita terjebak di sini. Kemudian 18, unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting. Ini konsep ruang dan waktu. Ruang ini tempat ada. Dalam arti kelangsungan dan perubahan, waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah waktu dalam sejarah, dalam konteks sejarah. Waktu itu apa loh? Waktu yang berlalu, waktu yang berlangsung, waktu tak terhingga, waktu yang lalu, waktu tertentu. Yang jelas bukan ini, kita pilih dulu. Saya biasanya gitu, ini juga termasuk trik teman-teman nanti ya ketika menghadapi tes. Kalau kesulitan mencari jawaban yang benar, itu balik saja. Cari dulu jawaban yang salah. Oh, yang jelas salah yang mana? Misalkan A, B itu yang salah A, C, E, kok jelas salah? Berarti antara B dan D. Bandingkan saja B dengan D. Minimal kalau kemudian ngawur itu peluang benarnya kan 50%. Itu memperbesar peluang benar. Nah, waktu yang berlangsung tidak mungkin. Ya, karena waktu yang berlangsung itu bukan bagian dari sejarah. Kan sedang kita alami. Waktu tak terhingga besok kok. Waktu yang lalu bolehlah. Waktu tertentu belum tentu waktu lalu. Jadi waktu berlalu dengan waktu yang lalu. Waktu berlalu dengan waktu yang lalu hampir sama. Ini lebih condong kemana? Waktu yang lalu. Waktu yang lalu. Kalau waktu berlalu itu kan kayak lagu. Ini kayak lagu gitu. Waktu berlalu, ya tidak salah juga sih. Tetapi kan yang lebih indah lah kalimatnya kan waktu yang lalu. Jadi seakan-akan sebuah statement. Ya. Kalau waktu berlalu nanti jadi lagu kalau diteruskannya. Nah ini kemudian soal 19. Hakikat sejarah yang kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang, dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah adalah mengenai hal yang paling penting ya, dalam objek studi sebenarnya tentang apa? Apakah kesenjangan waktu? Kalau kesenjangan waktu bukan ya. Keotentikan sumber-sumber sejarah masuk akal. Objektivitas dan subjektivitas sejarah boleh, penting sekali. Kehandalan metode dan teknik penelitiannya masuk akal. Nah, kemudian yang kelangkaan sumber sejarah. Kalau kelangkaan itu ya sebenarnya jarang menjadi objek studi sejarah. Ya. Jadi lebih ke B, C, dan E. Nah ini dalam namanya peristiwa yang tercatat menjadi bagian dari penelitian. Isu utama. Nah, ini yang menjadi isu utama itu apa? Sesuatu yang diperdebatkan, perbincangkan, berarti kan karena itu gitu. Nah kira-kira yang menjadi tolak atau menjadi perdebatan itu yang mana kira-kira? Kalau keontentikan sumber-sumber sejarah ya terkadang memang diperdebatkan tapi jarang sekali. Yang paling berpeluang untuk diperdebatkan itu yang mana kan begitu. Ini yang lebih tepat adalah yang C. Objektivitas dan subjektivitas sejarah itu sangat dipengaruhi oleh penyusun atau penulis dari sejarah itu. Ya, maka kemudian ini yang sering menjadi sebuah perdebatan. Sebuah peristiwa yang sama ketika kemudian ditulis oleh dua sejarawan yang berbeda, ceritanya bisa berbeda pula. Ya. Terkadang tambahan satu peristiwa itu bisa mengubah alur cerita. Nah, ini kemudian makanya yang sering jadi isu utama adalah objektifkah? Ya, sejauh mana unsur subjektivitas masuk dalam sejarah tersebut. Ya. Kemudian nomor 2, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dan memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
bagaimana mengatasi kesulitan dalam kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lain dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk ya. Di sini ya. Ini kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan. Ketika ada pertanyaan bagaimana manusia itu nanti mampu mengatasi kesulitan ya, dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu panjang itu bagaimana mereka kemudian bisa memenuhi segala kebutuhannya. Nah ini fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk apa? Nah, adaptasi dan keadaan. Kalau mengadaptasi keadaan itu ini hampir-hampir mirip gitu ya. Hampir-hampir mirip ya. Interaksi dengan berkomunikasi hampir sama. Tapi interaksi itu lebih dari sekedar komunikasi. Kalau berkarya kan lebih sempit lagi ya. Tinggal E dan A. Berpikir dan mengadaptasi keadaan ini memang jawabannya ya memang luar biasa gitu ya. Tetapi ini sebenarnya yang lebih tepat adalah berpikir. Ya, karena orang kemudian ini mengajar kita bagaimana kemudian kita bisa berpikir. Ya. Kemudian lahir dari sumbangsih masyarakat. Ya. Lahir dari sumbangsih masyarakat. Bagaimana budaya itu lahir? Kan lahir dari sebuah pemikiran. Ya, ini yang perlu menjadi catatan. Kemudian fungsi budaya itu sendiri, Pak. Fungsi budaya dalam masyarakat itu selain dari paparan masyarakat adalah bagian itu, ada beberapa macam lagi yang termasuk fungsi dari budaya. Ya, sebenarnya banyak sekali ya fungsi budaya itu, termasuk juga untuk mengontrol atau mengendalikan dari masyarakat. Itu bagian juga dari budaya untuk membuat sebuah identitas, itu juga bagian dari fungsi budaya. Kadang-kadang tujuan dan fungsi itu kan hampir sama gitu ya, memang hampir sama ya. Kemudian ini Pak, untuk teman-teman bisa mencari ilmunya, misalkan untuk kebudayaan itu kan luas sekali gitu. Ya, jadi kita juga nanti di kisi-kisi pun pasti seperti ruang dan waktu budaya itu kan muncul. Referensinya Pak untuk kita mengunduh materinya atau terkait budaya atau buku-buku yang bisa dibaca oleh para peserta atau untuk Bapak Ibu guru yang nanti persiapan P3K di materi IPS ini? Ya. Dari Dinas Pendidikan ya sudah memberikan bahan materi, termasuk sebenarnya teman-teman juga sudah, kalau kemarin yang mengikuti diklat online ya di Kemdikbud tentang P3K itu sudah mengunduh materi tersebut. Ya, kalaupun belum bisa minta kepada kepala sekolahnya masing-masing, karena dari dinas sudah disampaikan ke Korwil, kemudian juga disampaikan kepada setiap kepala sekolah gitu ya. Atau kalau belum dapat ya enggak apa-apa lah. Ke PGRI minta di sini juga ada ini. Dilanjut nomor 21. Lanjut nomor 21 ya. Ini ganti bahasa lagi terkait dengan perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Jadi lebih masuk ke ekonomi ya. Pengantar saja sedikit terkait dengan kegiatan ekonomi. Kalau misalnya secara umum ya mengingat kembali sebenarnya kegiatan ekonomi itu kan tujuan utamanya apa loh? Untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ekonomi diantaranya produksi ya, distribusi dan konsumsi. Kalau produksi itu berarti kan menghasilkan bisa barang, bisa berupa jasa. Kalau distribusi itu menyalurkan bagaimana sesuatu yang dikeluarkan oleh produsen tadi ya, itu bisa sampai kepada kita selaku konsumen. Nah, itu diberikan oleh distributor atau orang yang mendistribusikan ya, seperti agen-agen pengedar itu juga bagian dari distributor. Kemudian kita ini penikmat ini ya konsumen ya. Kegiatan konsumsi itu kan kegiatan menghabiskan atau mengurangi dari nilai guna suatu barang. Nah, ini soalnya yang nomor 21. Keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat.
Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah, pengangguran ini kira-kira memberikan dampak apa ya? Pengangguran itu sesuatu yang tidak enak lah. Menurunnya pendapatan nasional, ya secara tidak langsung ya, tapi kalau secara langsung ya sulit lah. Ya. Kemudian berkurangnya lapangan kerja, saya kira juga bukan akibat, justru karena berkurangnya lapangan kerja mengakibatkanlah pengangguran, kan begitu. Ya. Kemudian yang C, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ya, D, menaikkan harga barang. C, ketimpangan jumlah penduduk. Kalau ketimpangan jumlah penduduk, saya kira tidak dipengaruhi oleh pengangguran gitu ya, karena kalau jumlah penduduk kan berarti kan kematian dan kelahiran maksudnya ya. Kalau menaikkan harga barang, ini malah lebih tidak nyambung lagi. Jadi yang sebenarnya adalah yang C, karena orang yang menganggur biasanya kadang-kadang kan ya, sedangkan kebutuhan ini harus terus dipenuhi, mereka tidak punya penghasilan yang pasti. Nah, akhirnya bisa dimungkinkan terjadi ketidakstabilan sosial dan politik. Nyata itu kemudian ada yang lebih banyak menjadi pengamen, ya, kemudian ada yang lainnya, termasuk yang kriminalitasnya juga bisa ya, ketika kepepet. Karena rata-rata di BRI itu kan apa namanya begal-begal yang ketangkap itu kan ya, walaupun terkadang karena salah tergalah juga karena ada yang tuntutan faktor ya, dapur di rumah. Jadi kan kita harus makan sementara tidak ada penghasilan. Ini memang semoga segera teratasi gitu. Kemudian soal nomor 22, setiap negara merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, mulai dari masalah pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan kesehatan. Nah, target utama setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap penduduknya. Suatu negara disebut sejahtera dan makmur bila ukurannya negara tersebut makmur dan sejahtera itu apa toh? Apa kekayaannya melimpah, apa produksi nasional secara adil dan merata, atau C, para pemimpin negara tersebut mau bekerja keras, cerdas dan jujur, pendapatan nasionalnya tinggi, rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Nah, ini soal yang mudah. Kira-kira yang mana? Bisa. C, yang paling tepat. Karena dianggap suatu negara itu sejahtera, ukurannya apa? Ya rakyat. Kalau rakyatnya menderita, ya kemudian pemimpinnya teriak-teriak, "Oh, kita sejahtera." Ya kan ya kurang logis lah, kurang nyambung gitu. Jadi ukurannya adalah rakyat. Kalau rakyatnya kemudian memenuhi kebutuhan dengan mudah, berarti ya pasti bangsa itu sejahtera. Ya ini yang jawaban yang tepat adalah ya ini. Ya, ini kita lanjutkan soal 23. Pertambahan jumlah penduduk berdampak terhadap bertambahnya sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi bagian yang harus dicarikan berbagai solusinya. Menghadapi tantangan yang demikian, manusia pun dituntut untuk mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini kemudian muncul karena, jadi sebabnya muncul ekonomi ini apa? Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Kemudian B, dipaksakan oleh pemerintah karena undang-undang. C, adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. D, desakan kaum kapitalis. E, konsensus organisasi ekonomi dunia. Ini yang paling masuk akal yang A, ya. Kebutuhan manusia ini tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan statement ini. Kadang-kadang di buku kita atau guru-guru kita mengajarkan sebenarnya agak terpengaruhi dari sebuah teori ekonomi. Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Maksudnya kan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan alat pemuasnya adalah terbatas. Yang sebenarnya saya lebih setuju itu kebutuhan manusia itu terbatas. Contohnya apa? Kita makan, mau enak, mau tidak, ya makan itu ya sudah standar. Ya sehari ya makan 3 kali. Baju ya standar saja. Ya, yang penting kan kita bisa makan, bisa
pakai baju, ya, punya rumah, kan itu kebutuhan. Kalau kemudian mau mobil mewah, rumah yang mewah, makanan yang mewah, semua hal yang serba mewah, itu bukan kebutuhan. Keinginan. Itu keinginan. Okay. Nah, ini kadang-kadang kita itu menyamakan keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia terbatas. Nah, baru kalau keinginan manusia itu tidak terbatas. Ini harus dibedakan, kadang-kadang disamakan. Beda. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya. Ya, kan? Dikait, disalurkan, ya, baik saat ini maupun di masa depan pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. Ya, saya kira enggak juga. Ya. Kemudian orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi. Ya, semua orang harus menerapkan. Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi. Ya, kan yuk, biji yang saling mendukung. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. Motif itu pasti mempengaruhi tindakan. Karena motif itu kan alasan. Ya. Tujuannya itu kan melahirkan sebuah tindakan, motif. Nah, kadang-kadang motif mungkin apa tuh saja ini kok ngono. Nah, alasan mungkin apa. Nah, kan begitu, sehingga kemudian yang tepat ini apa namanya yang D, ya. Motif utama tindakan konsumsi itu adalah memperoleh kepuasan. Nah, kita ingin ini, ingin itu, menikmati misalkan traveling. Nah, itu kan semata-mata untuk memperoleh kepuasan. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir dari materi teknis IPS SD. Ya. Proses dunia industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri tanah air dan ilmu pengetahuan serta teknologi IPTEK harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan IPTEK dan industri pada akhirnya akan menjadi sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu meminimalis penggunaan tenaga manusia, mendorong penggunaan alat canggih, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, memperbanyak pembangunan pabrik. Nah, ini kata-katanya di kalimat pertama. Memanfaatkan teknologi dari luar dalam jangka panjang, ya, ini akan berdampak negatif. Ya, seharusnya industri tanah air dan ilmu pengetahuan ini berkembang ke arah yang sama. Jika dalam negeri ini kemudian IPTEK ini berkembang ke arah yang sama dengan industri, ya, maka ini akan mengakibatkan apa? Di situ ini soalnya. Kalau bangsa kita bisa membangun IPTEK dan industri dengan arah sama, apa? Maka ini akan dampaknya mengurangi ketergantungan bahan impor. Karena kenapa kita pilih impor? Karena di kalimat pertama ini ya, proses dunia industri ini kan kita dari luar, artinya kan kita masih impor. Kalau kita bisa mengatasi ini, berarti kita akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan impornya. Saya kira cukup demikian ya, sebagai sedikit bekal untuk belajar kita bersama. Terima kasih Pak Titis atas paparan materi bedah soal IPS SD. Baik Pak Isma, untuk kegiatan kita sebelum kita akhiri ya Pak ya, untuk tipsnya belajar materi teknis ini. Materi teknis IPS ini selain membaca materi yang sangat luas cakupannya, ilmu-ilmu sosial, itu ada trik khusus tidak untuk bisa kita perlu memahami, kemudian menarik kesimpulan, menemukan kata kunci dari soal-soal IPS SD? Ya, jadi tipsnya sebelum belajar itu kita perlu mengetahui batasan yang akan kita pelajari dahulu. Tentu materi IPS SD untuk guru SD dengan guru SMP maupun SMA pasti akan berbeda kan begitu. SD
agak ukur-ukur, tetapi menyeluruh di semua materi ada. Jadi lebih baik belajarlah mengacu kepada yang sudah semacam diberikan kisi-kisi. Jadi untuk P3K Guru S ini kan sudah ada modulnya dari Kemendikbud, belajar saja mengacu itu, ya kemudian ditambah dengan latihan-latihan soal yang terkait. Ya, kemudian untuk bagaimana menemukan tracknya, jadi memang harus meningkatkan daya literasi dulu. Ketika kita kemudian rajin membaca, maka kita akan semakin memahami soal itu tipe-tipenya seperti apa. Kemudian lihat contoh-contoh soal yang ada, itu juga bisa untuk melihat variasi soal itu jenisnya ada berapa cara. Termasuk contoh-contoh pembahasan di medsos yang lain itu juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana cara menemukan kata kuncinya. Nah, ini memang perlu berlatih. Dengan sering berlatih nanti akan menjadi terbiasa. Saya kira itu untuk tipsnya sebagai penutup. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Isma telah hadir di studio podcast PGRI Trenggalek. Sukses untuk Delta Trenggaleknya. Ya, sama-sama. Sukses juga untuk PGRI. Oke, terima kasih sahabat guru telah menyimak bedah soal IPS SD dan kita akan akhiri sampai di sini kegiatan podcast kita. Saya selaku host undur diri, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.